Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel saya, channel Pandu Arya. Ya, kali ini saya akan membawakan materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, lanjut ke materinya aja langsung ya. Nah, di slide pertama itu ada tingkat kinerja. Nah, tingkat kinerja ini dibagi tiga. Nah, yang pertama itu ada kinerja organisasi. Itu pencapaian hasil adalah pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerja. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Ramler dan Branches 1995. Di slide kedua ini ada garis besar kategori arti kerja. Menurut Bernardin 2001, 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau fungsi atau aktivitas selama periode sewaktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dari perilaku. Yang kedua, menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang dikerjakan dapat observasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Di slide ketiga ini ada pendekatan pengukuran kerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality, terus mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur umpan baik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk dan sesuai jadwal peningkatan produksi atau penjualan menurut Devas dan kawan-kawan. Lalu ada aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Lanjut, jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengambilan. 2. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian kinerja pelanggan, pemegang pekerjaan. 4. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal batas ahli, capaian, respon, jumlah sasaran. Lanjut, ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan. 2. Daya tangkap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10. Bukti langsung. Masih lanjut yang tadi, lanjut perspektif atau aspek balance scorecard dalam pengembangan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administratif minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol pengedaran efektif, memenuhi sasaran kebijakan politik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi penyambutan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Lanjut, ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas. 2. Kualitas pelayanan. 3. Responsivitas. 4. Reliabilitas. 5. Akuntabilitas. Lanjut, indikator penilaian kerja organisasi. 1. Efisiensi, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat label, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan ekonomi. 2. Aktivitas responsif teknis, nilai tujuan organisasi sehingga fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan distribusi dan diskriminasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 4. Daya tanggap terhadap kebutuhan visual masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ukuran
kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. 1. Prosedur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas. 6. Kemampuan petugas. 7. Kecepatan pelayanan. 8. Keadilan mendapat pelayanan. 9. Kesopanan dalam keadilan petugas. 10. Kewajiban biaya pelayanan. 11. Kapasitas biaya pelayanan. 12. Kepastian jadwal pelayanan. 13. Kenyamanan lingkungan. 14. Keamanan pelayanan. Lanjut, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang 1. Masukkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. 2. Keluaran segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. 3. Hasil segala sesuatu yang mencerminkan tanggung jawab kejujuran kegiatan jangka menengah. 4. Manfaat kegunaan suatu pengeluaran yang diadakan langsung masyarakat. 5. Dampak ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Lanjut, di sini kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Schreiber dalam kasus berantem Inggris 1979 yang dibukukan Prasowestono 1999 berasal dari kata kinerja perform dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakteristik dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan sesuatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang direkam oleh seorang atau kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Di sini ada definisi kinerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ru dan Biar 1981. Kinerja sama dengan pencapaian hasil. Kedua, ada Interplan 1999. Kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja suatu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaannya. Menurut Stoner 1978, kinerja fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi kerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi menilai prestasi kerja. Terakhir, menurut Gibson 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil fungsi kerjaan, faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai. 3. Pencapaian tujuan organisasi. 4. Periode waktu tertentu. 5. Tidak melanggar hukum. 6. Kesesuaian dengan moral dan etika. Lanjut, pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan. Pertama, strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Lanjut, ada inteligensi, kapital, dan parameter kerja. Di situ ada tabel, bisa dilihat ya. Lanjut ke yang 1. Human capital menyangkut kompetensi, skills, power, kreativitas, potensi solving, probability, entrepreneurial, managerial skill, dan knowledge yang dimiliki karyawan. 2. Struktur kapital merupakan kapabilitas, knowledge, dan perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang menggunakan proses kebutuhan dan tentang pasar. 3. Customer capital terdiri dari relasi feedback, input terhadap produk dan lain-lain, knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengaitkan dan disatukan oleh segitiga value created yaitu kemampuan pencapaian nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan consumer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Pertama, harus mengalihkan hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat mengukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dan 4. Hasil penilaian dapat diimplementasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil kerja dengan feedback dan learning. 6. Keterhubungan objektif dengan kebijaksanaan intensif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut, ada faktor peningkatan kinerja. Mendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan membentuk dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis, pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Pengamat. Masalah yang letak dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan.
3. Manajemen bisa meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasi. 4. Semakin beragam proses stakeholder atau perbandingan terhadap eksistensi perusahaan. Ya, di sini ada organisasi pengetahuan kerja. Organisasi bisa dilihat tabelnya ya. Oke, terima kasih. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.